Hai hai, selamat datang di podcast The Speaker's Mind. Bareng lagi sama aku Amalia yang bakal nemenin kamu selama beberapa menit ke depan. And guys, gak kerasa ya, ini adalah video learning journalku yang ke-7. So, kamu harus tonton sampai habis ya. Dan hari ini pembahasannya tuh bakal daging banget teman-teman. Karena kita akan membedah materi dari kelompok 5 tentang urgensi, gaya, dan persiapan dalam public speaking. Materi ini menyadarkan kalau berbicara di depan umum itu bukan sekedar modal berani aja, tapi soal bagaimana kita mengemas pesan agar benar-benar berdampak bagi audiens. Kita mulai dulu nih dari urgensinya. Ternyata public speaking itu bukan cuma buat orang yang mau jadi orator, tapi sarana penting untuk menyampaikan ide secara sistematis. Bayangkan, kalau kita punya ide brilian dan bagus di rapat organisasi atau di kelas, tapi nggak bisa menyampaikannya dengan runtut. Sayang banget gak sih? Dan selain itu, kemampuan ini adalah kunci untuk meningkatkan kewibawaan dan citra diri. Misalnya, saat kita presentasi di depan kelas dengan lancar, dan dosen serta teman-teman pasti akan melihat kita sebagai pribadi yang kompeten dan percaya diri. Kelompok 5 juga menekankan nih, kalau ini itu adalah investasi karir, dari mulai wawancara, kerja, sampai komunikasi profesional nanti. Semuanya butuh public speaking, teman-teman. Next, kita bakal masuk ke bagian gaya. Menariknya, kelompok 5 menjelaskan bahwa gaya kita tuh harus konsisten agar audiens mengenali identitas kita. Gaya ini mencakup vokal seperti intonasi dan tempo, hingga penampilan dan gestur tubuh teman-teman. Contoh nyatanya, kalau kita ingin dikenal sebagai sosok inspiratif seperti motivator, kita perlu menjaga gaya yang energik dan penuh semangat secara stabil. Tapi ingat, konsistensi ini juga harus fleksibel ya, mengikuti situasi. Misalnya, gunakan gaya formal yang profesional saat seminar bisnis. Tapi, jangan ragu beralih ke gaya yang lebih santai dan akrab saat mengisi pelatihan di komunitas agar audiens itu merasa lebih dekat sama kita. Next, supaya kita nggak ngeblank saat tampil, persiapan itu wajib teman-teman. Kelompok 5 memberikan panduan rumus 5W plus 1H. Contohnya, aspek W. Kita tuh harus kenal siapa audiens kita. Kalau audiens anak sekolah, jangan pakai istilah-istilah kuliah yang berat supaya pesan kita sampai ke mereka. Lalu ada aspek how, yaitu menyusun materi agar menarik. Misalnya, dengan bantuan visual atau contoh kasus nyata. Persiapan teknis juga nggak boleh luput. Pastiin kondisi tubuh kita fit, berdiri tegap, siapin juga nih air putih biar tenggorokan kita tuh nggak kering atau seret ya teman-teman. Tapi hindari juga makanan pedas atau berlemak sebelum tampil supaya suaranya juga tetap prima. Terakhir, kesimpulan dari learning journal kali ini adalah public speaking itu adalah perpaduan antara keberanian, keunikan gaya, dan persiapan yang sangat detail. Dengan menguasai ketiga-tiganya, kita tuh bukan cuma bicara teman-teman, tapi sedang membangun personal branding yang kokoh. So, makasih banyak buat kalian yang udah dengerin sampai akhir. Gak kerasa ya, kita sudah berada di akhir dari podcast ini.
Dan aku harap kalian semua bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah aku jelaskan. Aku Amalia, pamit undur diri. Ingat, keep speaking, stay confident, and see you in the next video. Bye!